Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Menanggapi fenomena keributan tentang Habib yang pada saat ini 2024 ya saudara, itu membuat bingung masyarakat. Apalagi setelah mendengar ceramah Akang Bahar. Coba disimak ceramahnya. Bahwasanya tidak ada anak cucu Wali Songo. Jadi kalau ada orang yang sekarang ini, yang sekarang ngaku cucunya Wali Songo, itu nggak ada. Sekalipun ada dari pihak ibu, bukan dari pihak abah. Kalau dari pihak ibu terputus. Walaupun hanya sedikit ya saudara. Di sini saya sebagai peneliti sejarah perlu meluruskan kembali sejarahnya itu bagaimana. Karena yang diceritakan beliau ini sejarahnya kurang cocok atau tidak baik. Menurut hemat saya, ceramah yang seperti ini mampu memecah belah persatuan dan kesatuan umat Islam, terutama persatuan dan kesatuan NKRI. Mungkin beliau tidak paham terhadap sejarah. Saya sebagai peneliti sekaligus penulis sejarah perlu meluruskan cerita sejarah karena sudah membuat bingung masyarakat luas. Walaupun sebenarnya yang khusus meneliti sejarah Probolinggo sebenarnya tidak ikut-ikut atau tidak cawe-cawe terhadap sejarah nasional, karena saya yakin banyak sekali peneliti dan sejarawan-sejarawan lokal di wilayah masing-masing ya saudara. Sini coba saya akan buka sedikit tentang sejarah datangnya orang Arab atau yang disebut Habib pada masa kini ya saudara. Kalau tentang nasab-nasabnya saya tidak tahu atau saya kurang paham nasabnya kemana. Yang jelas ketika nasab disebut bahwasanya dari si Z sampai ke A itu harus diikuti dengan tahun atau nama-nama di dalam nazab-nazab itu harus disertai dengan tahun ya saudara. Tahun berapa beliaunya hidup, tahun berapa beliaunya wafat, itu harus ada tahun-tahunnya, sehingga urutan nazab akan menjadi valid. Saya ceritakan di Jawa, pada masa kerajaan tidak ada yang namanya orang Arab datang ke Nusantara. Cerita saya ini disesuaikan dengan catatan-catatan kuno yang dicatat pada masa yang bersama, pada masa kerajaan Majapahit antara tahun 1293 hingga 1478 atau 1528. Belum ada catatan yang semasa dengan kerajaan Majapahit tentang hadirnya wong Arab. Barulah pada masa kerajaan Majapahit juga, tapi setelah kerajaan Majapahit diambang keruntuhan, yaitu tahun 1400, itu baru ada catatan wong-wong Arab hadir ke Nusantara antara tahun 1400. Ini secara umum ya saudara, secara umum sebagaimana yang dicatat di dalam. Ngopi dulu. Manuskrip atau kitab-kitab kuno yang dicatat pada masanya dahulu. Kalau tentang wong-wong Arab yang hadir ke Nusantara atau ke Pulau Jawa khususnya, itu tercatat di dalam kitab antropologi Islam, yang mana secara umum Islam masuk ke Nusantara diawali dari tahun 1400 Masehi. Ini secara umum ya, secara umum. Meskipun
menurut versi yang lain itu ada ditemukan sebuah makam yang ditenggarai sebagai makam Muslim. Yang saya ceritakan secara umum atau sejarah yang umum yang mengikuti catatan sejarah dan bukti-bukti sejarahnya. Nah, dalam kitab Antropologi Islam, kitab pendidikan, juga kitab peralihan masa, secara umumnya, secara lidah orang awam, kita sebut dengan kitab peralihan masa, dari masa kabudan Hindu beralih ke masa Islam di Indonesia atau di Nusantara. Dicatat di dalam kitab antropologi. Jadi kitab peralihan masa ini tulisannya Arab, yang sebelah Arab, yang lembaran sebelah itu tulisan Jawa asli. Di situ dicatat bahwasanya pedagang dari tanah Arab itu datang ke Nusantara, mereka menyebarkan Islam. Sebagaimana yang kita pahami dalam sejarah dicatat sebagai era para wali. Era para wali ini ada beberapa masa. Dewan Wali pertama, Dewan Wali kedua, Dewan Wali ketiga, Dewan Wali keempat, dan Dewan Wali kelima. Jumlahnya wali ini, anggotanya itu ada 9 wali. Ini juga harus dipahami oleh kita semua sebagai orang awam dalam hal sejarah, agar kita tidak bingung menentukan yang mana sih sejarah yang benar tentang orang Arab, ya saudara. Orang Arab pada waktu itu tidak terlalu banyak datang ke Pulau Jawa atau ke Nusantara, karena memang kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa pada waktu itu membatasi diri atas kunjungan dari orang-orang luar pulau atau orang-orang asing pada waktu itu. Kemudian orang Arab ini mulai menetap dan menjadi penghuni Pulau Jawa setelah menikah dengan orang-orang atau perempuan-perempuan Jawa. Masa dahulu itu masuk ke dalam keluarga orang Jawa, maka pendatang tersebut tidak akan mendapatkan kasta yang tinggi, karena pada waktu itu, pada masa kerajaan Majapahit hingga masa para wali, ada sistem kasta, yang mana sistem kasta ini yang paling tinggi itu, ini kasta yang secara umum ya. Jadi orang pendatang seperti orang Cina, orang Arab itu tidak punya kasta di dalam kehidupan bermasyarakat di Nusantara. Itu zaman dahulu, tidak mempunyai kasta. Jika ingin memiliki kasta, maka harus menikah atau masuk ke dalam keluarga orang-orang Jawa pada waktu itu, termasuk orang Cina dan orang Arab. Mereka pada masa itu menjadi satu dengan orang-orang Jawa. Kemudian melompat ke masa berikutnya, yaitu pada masa kolonial Belanda, yang secara resmi masuk ke Nusantara antara tahun 1500-an. Penjajah masuk ke Pulau Jawa antara tahun 1511, yang ditandai dengan adanya prasasti Sunda Portugis. Jadi penjajah itu mulai masuk ke Nusantara secara resmi, dicatat dalam prasasti, yaitu prasasti Sunda Portugis. Itu mulai tahun 1511. Kemudian pada masa-masa berikutnya, pada masa itu orang Arab sudah mulai banyak ya berdatangan, walaupun tidak sebanyak saat ini. Pada masa itu tidak ada julukan Habib, itu tidak ada. Pada masa itu yang ada ulama
keturunan para wali. Jadi orang Arab pada masa itu antara tahun 1500-an itu dianggap sebagai keturunan para wali yang harus dihormati. Pada masa berikutnya, setelah penjajah menguasai hampir keseluruhan Nusantara termasuk Jawa Timur atau termasuk Probolinggo antara tahun 1743 penjajah masuk ke Probolinggo. Walaupun pada masa itu sangat kesulitan ya saudara untuk memasuki wilayah Probolinggo. Secara besar-besaran orang Arab datang Nusantara atau ke Pulau Jawa kan memang sengaja didatangkan oleh penjajah untuk membangun Pulau Jawa. Infrastruktur Pulau Jawa pada waktu itu, untuk membangun infrastruktur Pulau Jawa yang saat ini kita kenal dengan jalur Pantura, disebut Anyer Panarukan. Nah, pada masa Nur Raffles, pembangunan infrastruktur Anyer Panarukan dahulu itu membutuhkan banyak sekali tenaga kerja yang berasal dari Pulau Jawa, itu sudah tidak mampu. Akhirnya Belanda atau penjajah menghadirkan rombongan orang Arab yang memang pada waktu itu ya badannya gede-gede dan kuat, yang dipimpin oleh Syekh Sukarti. Pembangunan infrastruktur ini dimulai pada tahun 1806. Jadi Belanda ini sistematis ya, dia menggunakan orang Arab untuk bekerja sekaligus untuk menaklukkan hati orang-orang Nusantara yang pada waktu itu sangat tidak suka terhadap Belanda ya. Banyak terjadi pemberontakan-pemberontakan terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Sebagaimana contoh satu aja, pertempuran Pangeran Diponegoro. Pertempuran Diponegoro. Ini contoh satu yang sangat-sangat merugikan Belanda. Pemerintahan kolonial Belanda pada waktu itu sangat merugikan. Pertempuran selama 30 tahun kalau tidak salah ya saudara. Pertempuran di Panegara itu salah satu contoh. Jadi perlawanan-perlawanan yang diberikan oleh masyarakat Nusantara pada waktu itu sangatlah hebat, sehingga pemerintah kolonial Belanda atau pemerintah Belanda mencoba segala taktik, segala strategi dicoba, tidak berhasil menaklukkan jiwa-jiwa manusia Nusantara pada waktu itu, termasuk jiwa-jiwa orang Jawa, yang pada akhirnya taktik jitu didapatkan oleh Belanda atau oleh penjajah, yaitu rasa empati masyarakat Nusantara terhadap orang Arab atau terhadap keturunan para wali. Akhirnya karena pada waktu para wali pada waktu itu atau anggota Dewan Wali pertama itu kebanyakan orang-orang Arab. Kebanyakan orang-orang Arab ya saudara. Dewan Wali kedua, ketiga, keempat, kelima ini sudah rata-rata anggotanya orang-orang Nusantara semua. Di antaranya orang Jawa, orang Aceh, orang Sumatera, dan lain-lain. Jadi membaca sejarah
era para wali penjajah itu akhirnya mengundang orang-orang Arab untuk datang ke Nusantara, terutama datang ke Pulau Jawa yang memang pada saat itu sangat hebat melakukan perlawanan terhadap pemerintahan kolonial Belanda atau pemerintahan penjajah. Jadi untuk menaklukkan hati atau empati orang Jawa pada waktu itu, Belanda menghadirkan orang-orang Arab, kemudian disebarkan atau digandani sebagian orang Arab didandani ala-ala wali seperti itu ya, dan disebarkan berita bahwasanya orang Arab tersebut adalah keturunan para wali. Setelah masa para wali selesai, maka masuk masa kolonial, dan akhirnya pada masa itulah banyak sekali tersebar imigran atau orang-orang Arab, bukan imigran ya, banyak yang berkata dalam masa ini, banyak yang berkata bahwasanya orang-orang Arab itu adalah imigran dari Yaman. Imigran gelap, bukan imigran gelap ya saudara. Akan tetapi mereka orang-orang Arab hadir ke Nusantara, terutama ke Pulau Jawa, itu memang didatangkan oleh pemerintah penjajah dengan maksud yang tadi yang saya ceritakan. Juga ada sebagian dijadikan sebagai tenaga kerja pembangunan Jalan Anyer Panarukan. Sejak saat itulah orang-orang Arab yang didatangkan oleh Belanda atau oleh penjajah hingga saat ini bertahan di wilayah Nusantara, terutama di Pulau Jawa yang sangat banyak sekali orang-orang Arab. Kalau tentang nasab saya kurang paham ya, karena memang saya bukan ahlinya. Namun tentang nasab itu seperti yang saya sampaikan di awal tadi, tentang nazab, seharusnya nazab itu ada ditulis tahun-tahunnya, mulai dari Z sampai A. Karena nazab itu ditulis mulai Z dari A ya, bukan dari A sampai Z. Itu yang saya tahu. Jadi mulai dari Z sampai A itu harus ada tahun, harus ada tercatat tahun-tahun yang ada pada nasab tersebut, sehingga akan menuju kevalitan. Jadi contoh, sebagai contoh aja, Nabi Muhammad itu tahun berapa beliau hidup, kemudian sampai ke kita itu tahun berapa. Harus ada tahun-tahun yang tercatat di dalam nasab untuk kevalitannya saudara. Jadi kembali ke sejarah tadi, mulai antara tahun 1800-an orang-orang Arab bertahan di Pulau Jawa, terutama di Nusantara, hingga saat ini tahun 2024. Jadi bukan imigran ya, memang didatangkan oleh pemerintah penjajah pada waktu itu. Ditambah lagi antara tahun 1920 banyak sekali berdatangan. Ya bisa dibilang urbanisasi, perpindahan, seperti perpindahan penduduk gitulah ya. Jadi banyak sekali datang ke Nusantara orang-orang Arab dalam periode kedua, yaitu tahun 1920.
Di sana banyak sekali, saudara. Banyak sekali. Dan seperti saat ini yang Anda saksikan pada masa kini, berita-berita tentang Habib dan lain-lain, istilah-istilah dan lain-lain, bahwasanya mereka atau beliau-beliau itu keturunan bla 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 bla, dan hingga membuat masyarakat Indonesia atau masyarakat Nusantara dalam keadaan bingung antara dua pilihan, antara iya dan tidak. Akhirnya banyak muncul tokoh-tokoh ahli agama, ahli hukum agama, ahli sejarah dan lain-lain bermunculan menyampaikan wacananya. Termasuk saya saat ini, karena saya melihat keresahan masyarakat di Indonesia pada saat ini 2024. Akhirnya saya coba menceritakan tentang sejarah hadirnya orang Arab di Nusantara, terutama di Pulau Jawa. Disesuaikan atau menggunakan sumber referensi kitab antropologi yang memang awalnya ditulis oleh orang Arab untuk Nusantara. Dalam sejarah memang saya akui dalam sejarah itu memang ada perkumpulan orang-orang Arab atau pemuda-pemuda Arab yang melakukan sumpah atau sumpah pemuda Arab antara tahun 1928 yang mengatakan tidak mendukung terhadap pemerintahan kolonial Belanda, namun mereka lebih mendukung kepada perjuangan masyarakat Nusantara bersamaan dengan terjadinya Sumpah Pemuda. Jadi sumpah-sumpah pemuda orang Arab itu terjadi juga antara 1928 bersamaan juga dengan Sumpah Pemuda Cina. Mereka mengatakan bahwasanya mereka itu mendukung penjajah. Kalau pemuda Arab, Sumpah Pemuda Arab itu mendukung perjuangan Nusantara. Hingga saat ini kita peringati dengan acara atau setiap tahun tanggal 28 Hari Sumpah Pemuda. Pada tahun 1928 itu memang terjadi Sumpah Pemuda, ada 3 Sumpah Pemuda, yaitu Pemuda Nusantara, Pemuda Arab, dan Pemuda Cina. Itu melakukan sumpah pada tahun 1928. Ada apa pada tahun 1928? Kenapa banyak sekali pemuda-pemuda yang tergabung dalam 3 organisasi melakukan Sumpah Pemuda? Oke saudara, itu saja sekilas sejarah tentang awal mula orang Arab datang ke Nusantara atau ke Pulau Jawa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Padepokan Hyang Argopuro.